Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi penyajian data pada pokok bahasan mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Nah, di sini ada contoh penyajian diagram batang. Kalian perhatikan. Misalnya, ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, ada nilai-nilai siswanya. Nah, untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan. Nah, cara mudah untuk mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang seperti gambar di bawah ini. Nah, kalian perhatikan. Nah, nilai-nilai yang tadi, nah seperti ini, disajikan dalam diagram batang seperti ini. Nilai 70 ada berapa siswa? Oh, ada 3 siswa. Nilai 75, oh ada 6 siswa. Kemudian nilai 80 ada 7 siswa. Nilai 85 ada 9 siswa, dan seterusnya sampai nilai 100. Nah, kemudian dalam diagram di samping itu kalian dengan mudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai. Misalnya banyak siswa yang mendapat nilai 85. Ada berapa tadi? Ada 9. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi ini. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Sekarang coba perhatikan sajian data dalam bentuk diagram batang di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Nah, seperti ini. Nah, ada tabel seperti ini dengan pekerjaan pegawai negeri sipil. Oh, banyaknya ada 12. Pegawai swasta ada 6 orang. Oh, berarti nanti kalau disajikan dalam bentuk diagram batang bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian membuat diagram seperti ini. Nah, di sini ditulis jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya apa? Nah, kemudian kalian membuat seperti ini, seperti koordinat kartesius itu ya. Nanti kalian menulis yang di sini tuh nama-nama pekerjaan, jenis pekerjaan apa saja kalian tulis. Oh, mulai dari pegawai negeri sipil sampai lain-lain. Nah, setelah itu di sini kalian tulis angka. Nah, di sini yang paling banyak dari sampai angka berapa sih? Oh, ternyata paling banyak itu dari angka 12. Nah, kalian bisa menuliskan sampai angka 12 bisa, 14 bisa, 15 bisa. Kemudian baru kalian membuat diagram batangnya. Nah, kalian sesuaikan. Oh, kalau pegawai negeri sipil itu sebanyak 12. Oh, berarti nanti sampai 12 di sini. Kemudian kalian membuat kotak persegi panjang seperti ini. Semuanya seperti itu nanti sampai selesai ya. Nah, di sini kalian lihat ada lagi diketahui data ukuran sepatu siswa kelas 7 salah satu SMP negeri di Malang seperti ini. Nah, di sini ada nama-nama, terus ada ukuran sepatu. Nah, di sini ukuran sepatu siswa ya kan, pasti ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Nanti dikelompokkan seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, ternyata dari hasil pengamatan tabel di atas, ternyata jumlah siswa ada 30 orang. Nomor sepatu paling besar itu 42 dan yang paling kecil 34. Nah, seperti ini. Nah, nanti juga sama. Kalian membuat diagram batangnya seperti ini. Nanti ukuran sepatu yang mendatar, banyak siswanya itu yang tegak ya, yang horizontal dan vertikal, sama seperti tadi. Nah, paling mudah ini, cukup mudah untuk membuat diagram batang. Kalian tinggal menyesuaikan dengan tabelnya saja. Ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita belajar latihan soal ya. Hasil pemilu kada pada suatu kabupaten ditunjukkan seperti pada tabel berikut. Nah, di sini pasangan calon bupati ada A sampai F. Nah, berarti ada 6 ya, 6 pasangan. Terus kemudian persentase perolehan suara. Nah, yang A 23%, B 15%, C 37%, D 60%, E 12% dan F 7%. Nah, di sini kalian buat diagram batangnya. Gimana sih? Nah, nanti ini yang pasangan calon bupati, ini nanti yang mendatar yang seperti ini ya. Jadi nanti A, B, C sampai F. Kemudian yang persentase itu yang vertikal. Nah, yang angka-angka itu yang tegak ya. Nanti mau dimulai dari yang paling kecil aja. Yang paling kecil siapa? Oh, 7%, seperti itu. Atau kalian bisa buat nanti dari 5% dan seterusnya ya. Nah, gambarnya bagaimana? Seperti ini. Nah, ya kan? Ini pasangan calon bupatinya tadi dari A sampai F. Kemudian persentase perolehan sementaranya ke sini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini nanti kalian beri angka-angka. Nah, ya. Berapa? Oh, 23%. Kemudian ini oh 15%. Yang C 37%, D 6%, E 12%, kemudian F 7%. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada latihan soal lagi. Nah, ada sebuah tabel. Nah, berarti nanti setiap kelas itu ada diagramnya ya, ini. Dari kelas 8A laki-laki 16, perempuan 14, seterusnya sampai F. Berarti nanti seperti ini. Nah, ini yang horizontal ya, seperti ini, yang vertikal ini. Atau yang tegak dari 8A sampai 8F. Maaf, yang mendatar 8A sampai 8F, kemudian yang tegak mulai dari angka 0 sampai 20. Ya, kemudian kalian sesuaikan 8A untuk laki-laki 16. Oh, berarti nanti di mana? Oh, di sini. Nah, kemudian yang perempuan 14 di mana? Oh, di sini. Ini untuk 8A, jadi nanti ada 2. Nah, seperti ini. Kemudian 8B juga gitu. Nah, 8C 15 yang laki-laki, kemudian yang perempuan 19. Nah, seperti itu. Kemudian 8D juga. Nah, 8E juga sama. 8F, laki-laki 15, perempuan 16. Nah, seperti ini ya. Nah, ini namanya diagram batang. Coba nanti kalian pelajari lagi di rumah sebagai latihan. Kemudian selanjutnya, nilai rata-rata ujian nasional dari SMP Tunas Bangsa tahun pelajaran 2011 sampai 2013 ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tadi tahun 2011 sampai 2013 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Nah, gimana sih caranya? Nah, seperti ini kalian lihat. Nah, ini. Bahasa Indonesia tadi 8,37 pada tahun 2011. Jadi nanti yang warnanya abu-abu ini tahun 2011, yang warnanya oranye ini oranye muda ini 2012, kemudian ini ada kunyit ya, warna kunyit itu 2013. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada 3 diagram.
setiap mata pelajaran. Bahasa Indonesia pada tahun 2011 8,37. Kemudian pada tahun 2012 8,86. Pada tahun 2013 8,73. Nah, seterusnya nanti seperti itu sampai dengan pelajaran yang terakhir yaitu bahasa Inggris. Nah, dari diagram ini dapat diketahui pada tahun 2011, 2012, 2013 mana sih yang mengalami penurunan, mengalami kenaikan, itu yang mana? Nah, bahasa Indonesia ini yang mengalami penurunan yang mana? Oh, 8,37, berarti tahun 2011. Yang mengalami kenaikan, oh tahun 2012. Seperti itu ya. Nanti seterusnya seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.